Halo teman-teman trader, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung pas lihat grafik trading yang isinya cuma balok-balok merah dan hijau? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Balok-balok itu namanya candlestick. Dan hari ini kita akan bongkar rahasianya sampai tuntas, khusus untuk kalian para pemula yang semangat mau mulai trading. Jadi, apa itu candlestick? Gampangnya, candlestick itu kayak ringkasan cerita pertarungan harga dalam satu periode waktu tertentu. Bisa 1 menit, 1 jam, 1 hari, bebas. Setiap batang lilin ini ngasih kita 4 informasi super penting. Harga pembukaan atau open, harga tertinggi atau high, harga terendah atau low, dan harga penutupan atau close. Gabungan keempatnya ini sering disingkat OHLC. Sekarang, kita bedah anatominya ya. Setiap candle punya 2 bagian utama. Badan atau body, dan sumbu atau wick, yang kadang juga disebut shadow. Badan candle itu bagian yang tebal di tengah, yang nunjukin selisih antara harga pembukaan dan penutupan. Kalau badannya hijau atau putih, artinya harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan. Ini kita sebut bullish candle. Tandanya pembeli lagi dominan dan harga lagi naik. Sebaliknya, kalau badannya merah atau hitam, artinya harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan. Ini namanya bearish candle. Tandanya penjual lagi berkuasa dan harga lagi turun. Gampang kan bedainnya? Terus ada sumbu, yaitu garis tipis di atas dan di bawah badan. Sumbu atas itu nunjukin harga tertinggi yang pernah dicapai dalam periode itu. Sedangkan sumbu bawah nunjukin harga terendah. Panjang pendeknya sumbu ini juga punya arti loh. Sumbu yang panjang bisa jadi sinyal adanya tekanan jual atau beli yang kuat. Nah, setelah tahu dasarnya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru, membaca pola candlestick. Pola ini bisa terdiri dari 1 candle, 2 candle, atau bahkan lebih. Dengan mengenali pola-pola ini, kita bisa dapat petunjuk kemana harga kemungkinan akan bergerak selanjutnya. Anggap aja ini kayak kita lagi belajar bahasa pasar. Kita mulai dari pola 1 candle yang paling umum ya. Pertama, ada yang namanya doji. Candle ini unik banget karena badannya tipis banget, hampir kayak garis lurus. Artinya harga pembukaan dan penutupannya hampir sama. Doji ini sinyal keraguan di pasar. Baik pembeli maupun penjual soma-soma, gak ada yang kuat. Jadi, pasar lagi bingung mau kemana. Kalau doji muncul setelah tren naik atau turun yang panjang, ini bisa jadi pertanda trennya mau berbalik arah. Jadi, waspada ya. Selanjutnya, ada Marubozu. Ini kebalikannya doji. Marubozu itu candle dengan badan yang super panjang dan gak punya sumbu sama sekali, atau sumbunya pendek banget. Marubozu hijau artinya sentimen beli lagi kuat banget dari awal sampai akhir sesi. Ini sinyal bullish yang sangat kuat. Sebaliknya, Marubozu merah nunjukin tekanan jual yang luar biasa. Ini sinyal bearish yang super kuat. Kalau ketemu Marubozu, artinya tren yang lagi berjalan kemungkinan besar akan lanjut. Pola 1 candle lainnya yang wajib kalian tahu adalah hammer dan hanging man. Keduanya punya bentuk yang sama. Badan kecil di atas dan sumbu bawah yang panjang, minimal 2 kali panjang badannya. Sumbu atasnya nggak ada atau pendek banget. Bedanya di mana? Bedanya ada di lokasinya. Kalau pola ini muncul setelah tren turun, namanya hammer atau palu. Ini sinyal bullish reversal. Artinya harga kemungkinan akan berbalik naik. Anggap aja pasar lagi memalu dasar harga. Tapi, kalau bentuk yang sama persis ini muncul setelah tren naik, namanya jadi hanging man atau orang tergantung. Nah, ini sinyal bearish reversal, artinya harga kemungkinan akan berbalik turun. Jadi, bentuk boleh sama, tapi konteks tren sebelumnya itu penting banget. Sekarang kita naik level ke pola 2 candle yang paling populer adalah engulfing pattern. Ada bullish engulfing dan bearish engulfing.
Pola bullish engulfing terjadi ketika ada candle merah kecil, lalu diikuti oleh candle hijau yang lebih besar, dan menelan atau engulfing seluruh badan candle merah sebelumnya. Pola ini muncul di akhir tren turun dan jadi sinyal kuat bahwa pembeli sudah mengambil alih kendali. Jadi siap-siap harga berbalik naik. Sebaliknya, pola bearish engulfing terjadi waktu ada candle hijau kecil, diikuti candle merah besar yang menelan candle hijau sebelumnya. Pola ini muncul di puncak tren naik dan jadi sinyal kuat bahwa penjual sudah masuk dan siap menekan harga turun. Ini sinyal jual yang cukup bisa diandalkan. Pola dua candle lainnya adalah tweezer bottoms dan tweezer tops. Tweezer bottoms terjadi di akhir tren turun. Polanya terdiri dari dua candle yang punya level harga terendah atau low yang hampir sama persis. Ini nunjukin bahwa level harga tersebut jadi support yang kuat dan pasar menolak untuk turun lebih jauh. Ini sinyal pembalikan ke arah bullish. Tweezer tops itu kebalikannya. Terjadi di puncak tren, naik dengan dua candle yang punya level harga tertinggi atau high yang sama, menandakan adanya resistance kuat dan potensi pembalikan ke arah bearish. Kalian mungkin bertanya, oke, aku udah tahu polanya. Terus, gimana cara pakainya buat trading? Pertanyaan bagus. Kunci utamanya adalah, jangan pernah trading hanya berdasarkan satu pola candlestick saja. Ini penting banget. Anggap pola candlestick ini sebagai salah satu alat di kotak perkakas kalian. Bukan satu-satunya alat. Untuk meningkatkan akurasi, kalian harus mengkombinasikan analisa candlestick dengan alat lainnya. Misalnya, pakai indikator teknikal seperti moving average, RSI, atau MACD. Contohnya, kalau kalian lihat pola bullish engulfing, muncul tepat di area support kuat, atau di dekat garis moving average. Wah, itu sinyal belinya jadi makin valid. Konfirmasi dari berbagai alat ini yang akan bikin keputusan trading kalian jadi lebih mantap. Selain itu, selalu perhatikan volume trading. Volume itu nunjukin seberapa banyak transaksi yang terjadi. Kalau sebuah pola candlestick reversal, misalnya hammer, muncul dengan volume yang tinggi, itu artinya sinyal pembalikannya makin kuat. Banyak pelaku pasar yang setuju dengan arah pergerakan baru itu. Sebaliknya, kalau polanya muncul dengan volume rendah, bisa jadi itu cuma sinyal palsu. Manajemen risiko juga nggak boleh dilupakan. Sepintar apapun kita menganalisa, pasar itu nggak ada yang bisa nebak 100%. Jadi, selalu pasang stop loss untuk membatasi kerugian kalau ternyata analisa kita salah. Dan jangan pernah mempertaruhkan uang yang kalian gak siap untuk hilang. Trading itu maraton, bukan sprint. Tujuannya adalah bertahan lama di pasar, bukan cepat kaya dalam semalam. Yuk, kita rekap sedikit. Pertama, pahami anatomi dasar candlestick. Open, high, low, close, button, dan sumbu. Kedua, hafalkan beberapa pola kunci, baik pola satu candle seperti doji dan marubozu, maupun pola dua candle seperti engulfing. Ketiga, jangan trading cuma pakai candlestick. Kombinasikan dengan indikator lain, level support resistance, dan volume untuk konfirmasi. Keempat, selalu terapkan manajemen risiko yang baik. Mempelajari candlestick ini memang butuh waktu dan latihan. Jangan berharap langsung jago dalam semalam ya. Caranya, buka platform trading kalian, lihat grafik historis, dan coba identifikasi pola-pola yang sudah kita bahas tadi. Lihat apa yang terjadi pada harga setelah pola itu muncul. Latihan seperti ini akan mengasah mata dan intuisi trading kalian. Kalian juga bisa mulai dengan akun demo dulu. Jadi bisa latihan tanpa risiko kehilangan uang beneran. Semoga penjelasan panjang lebar ini bisa kasih kalian fondasi yang kuat untuk mulai menganalisa candlestick ya. Ingat, kunci sukses dalam trading adalah edukasi dan latihan terus-menerus. Jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman kalian yang juga lagi belajar trading. Dan yang paling penting, subscribe channel ini
biar nggak ketinggalan video edukasi trading lainnya. Kalau ada pertanyaan atau mau request topik selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy trading!